Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan tentang peran media massa dalam pendidikan karakter anak dan remaja. Perkenalkan, nama saya Ginci Azif Kijardini, NPM 221103. Perkenalkan, nama saya Irda Trifaujia dengan NPM 2210000133. Perkenalkan, saya Ska Farida Putrindrawan dengan NPM 22100099. Media massa. Dengan adanya pasal 28F UUD 1945, Amandemen kedua menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Pengertian media massa menurut Bungin, media massa diartikan sebagai media komunikasi dan informasi yang melakukan penyebaran informasi secara massal dan dapat diakses oleh masyarakat banyak. Ditinjau dari segi makna, media massa merupakan alat atau sarana untuk menyebarluaskan isi berita, opini, komentar, hiburan, dan lain sebagainya melalui berita wartawan ataupun jurnalis. Fungsi media massa yang pertama adalah pengawasan atau surveillance, yang kedua adalah penafsiran atau interpretation, yang ketiga adalah pertalian atau linkage, keempat ada penyebaran nilai-nilai atau transmission of value, dan yang kelima adalah hiburan atau entertainment. Lalu terdapat perkembangan media massa. Perkembangan media massa pada zaman dahulu, saat itu perkembangan anak-anak dan remaja secara sosial dapat dikenal dari perilaku berdasarkan di mana mereka tinggal, bersekolah, dan bersosialisasi. Maka konsekuensinya adalah lingkungan dari anak-anak dan remaja itu dapat membentuk suatu perbedaan perilaku. Pada saat ini, media massa dapat dipahami sebagai sebuah titik pertemuan dari banyak ketentuan yang berkonflik dalam masyarakat modern. Komunikasi dengan reaksi yang menjangkau masyarakat secara luas, sehingga pesan informasi yang sama dapat diterima secara serentak. Dan karena itu, tingkat kerumitan isu dalam media massa sangatlah tinggi. Lalu ada pengaruh media massa. Pengaruh media massa sangatlah besar terhadap anak-anak dan remaja. Salah satu contohnya yaitu media massa sangat berpengaruh dalam membangun anak-anak dan remaja pembelajar atau learning society. Karena perannya sangat potensial untuk mengangkat opini sekaligus sebagai wadah dialog anak-anak dan remaja. Maka dari itu, hal-hal yang harus dilakukan media massa untuk menghadapi hal-hal negatif yang berasal dari media sosial adalah bisa dengan langkah menyaring informasi dengan topik yang tanpa menyinggung apapun dari segi sara atau konten sensitif lainnya. Selain itu, jika topik yang akan dipilih adalah topik yang negatif, sebelumnya dilakukan pembatasan-pembatasan dengan adanya peringatan umur atau usia pendengar, pembaca, atau penonton. Dengan itu, diharapkan media massa mampu memberikan informasi yang faktual dengan adanya penanggung jawab dari setiap konten yang berada di media massa yang merupakan wartawan dan lembaga pers, serta dapat mentransformasikan nilai-nilai pendidikan karakter melalui informasi yang didefinisikan dan dapat memberikan manfaat. Sajian informasi itu hendaknya menyajikan berita tentang realitas sosial yang dapat membangun. Kesimpulan, era informasi dalam penanaman pendidikan karakter, khususnya terhadap anak-anak dan remaja, perlu dilakukan tindakan positif dalam bersosial media, dan media massa dituntut untuk memiliki idealisme yang kuat dalam menyajikan pesan pendidikan karakter dengan tujuan menyuarakan dan membela kepentingan, menghibur masyarakat, serta menjadi media yang bisa mencerdaskan serta meningkatkan akhlak dan karakter bangsa. Pertanyaan wawancara. Yang pertama, apa yang membedakan pembentukan karakter pada anak zaman dahulu
anak zaman dahulu dan juga anak zaman sekarang. Yang kedua, biasanya konteks apa yang lebih menarik di media massa yang dapat mempengaruhi pembentukan karakter. Yang ketiga, untuk kakak sebagai generasi yang bisa dibilang berbeda dengan pembentukan karakter generasi sekarang, bisa beri tanggapan bagaimana bagi generasi muda yang saat ini mengalami pembentukan karakter dengan banyak mengambil informasi dari media sosial itu bagaimana? Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 5. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan penyampaian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ginsi Azriani, NPM 22.103. Saya akan mewawancarai. Ya, perkenalkan nama saya Asif Saifur Rahman. Saya mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian dan saya bersedia menjadi responden dari wawancara Jinsia. Baik, pertanyaan pertama, apa yang membedakan pembentukan karakter pada anak zaman sekarang dan zaman dahulu? Perkembangan anak pada umumnya apa yang mereka dengar dan mereka lihat memang sangat berbeda dengan anak zaman sekarang dan zaman dahulu. Jadi kalau perkembangan anak zaman dahulu itu lebih dominan berkembang dari faktor lingkungan keluarga maupun sosial. Contohnya itu dalam permainan tradisional, mereka di situ belajar dalam perkompakan, terus berkembang dan bertumbuh di situ. Lalu perbedaan dengan anak zaman sekarang, mereka lebih berfokuskan pada media massa. Contohnya itu penggunaan gadget. Memang kan orang tua sekarang ini sibuk dengan pekerjaannya, jadi dengan gadget itulah anak lebih instan, bisa diajak kompromi, bisa diajak kerjasama. Jadi di situ ya, tapi memang orang tua pun harus pandai-pandai juga dalam mengasuh anaknya dari media massa tersebut. Baik, pertanyaan selanjutnya, biasanya konteks apa yang lebih menarik di media massa yang dapat mempengaruhi pembentukan karakter anak? Jadi dalam media massa itu memang saya lihat di sini banyak di situ informasi-informasi tentang kebanyakan dalam pembentukan karakteristik itu dari ideologi, konten-konten sekarang, kemudian konten-konten yang lebih tingkah lakunya lebih ekstrim di situ. Nah, itu banyak tuh yang mempengaruhi untuk pembentukan karakteristik. Terutama lagi dalam konten-konten agama dan ras. Itu pun sangat banyak di sini di media massa ini. Nah, itu pun kita tidak bisa membedakan mana yang betul-betul aliran yang benar ataupun aliran yang mendekati radikalisme. Itu sangat bahaya sekali itu di situ. Mungkin itu. Ya, untuk pertanyaan ketiga, untuk kakak sebagai generasi yang bisa dibilang berbeda dalam pembentukan karakter dengan generasi sekarang, bisa beri tanggapan bagaimana bagi generasi muda yang saat ini mengalami pembentukan karakter dengan banyak mengambil informasi dari media sosial. Itu bagaimana ya? Kalau dari saya sendiri ya pandai-pandai dan lebih bijak dalam mengambil informasi dari media massa. Utamakan kita melihat dan menjaringnya. Jangan sampai kita hanya melihat kemudian lalu kita sebarkan, itu tidak baik. Jadi harus kita jaring dulu, kita harus cek dulu kebetulan dari informasi tersebut. Jangan sampai hal tersebut malah berdampak buruk bagi lingkungan kita, terutama yang berita-berita isu-isu hoax itu. Mungkin itu dari saya. Oh iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ginsi Azriani, NPM 22.103. Di sini saya akan mewawancarai. Nama saya Cecep Sutriyono,
Ayah dari Kinsia Jepki Giardini. Di sini saya akan memberi pertanyaan. Yang pertama adalah, apa yang membedakan pembentukan karakter pada anak zaman sekarang dan zaman dahulu? Untuk berbicara karakter tentunya sangat luas dan perbedaannya sangatlah banyak. Salah satunya pembentukan karakter pada zaman dahulu dari segi teknologi itu kan belum banyak dari sekarang, dan tentunya itu sangat pengaruh besar untuk karakter anak-anak zaman sekarang. Dilihat dari segi positif dan negatif tentunya sangatlah tergantung dari penyikapan dari anak-anak yang bermedsos tersebut. Perbedaannya tentunya ini kita harus banyak melibatkan semua pihak. Kembali penyikapan dari anak tersebut seperti apa dan bagaimana. Contoh, medsos zaman sekarang tentunya banyak yang positifnya dan tidak lebih banyak juga yang negatifnya. Kembali penyikapannya bagaimana dari anak-anak tersebut. Jadi perbedaannya zaman sekarang lebih kalau akhlak ataupun imannya tidak kuat, tentunya banyak ke sisi negatifnya. Seperti itu. Baik, lanjut ke pertanyaan kedua. Biasanya konteks apa yang lebih menarik di media sosial yang dapat mempengaruhi pembentukan karakter anak? Pembentukan karakter tentunya pembentukan karakter yang positif ya. Sangatlah banyak, seperti ada konten-konten yang bermotivasi dari segi ekonomi, pendidikan, dan agama. Nah, itu kalau kita sikapi dengan untuk memotivasi diri, tentunya sangat berpengaruh positif pada pribadi anak tersebut. Karena kalau kita manfaatkan dari medsos yang positif untuk contoh dari segi agama, kalau kita sikapi, contoh ada ceramah-ceramah yang ataupun konten-konten yang berisikan motivasi dalam bidang agama, tentunya itu kalau kita pelajari dan kita amati secara positif akan berpengaruh positif pula pada anak tersebut. Sebaliknya, walaupun ada konten-konten positif tapi tidak disikapi dengan secara positif, tentunya ini akan berpengaruh sangat minimal sekali pada terutama untuk perkembangan karakter yang positif pada anak tersebut. Seperti itu. Lanjut untuk pertanyaan ketiga, untuk Bapak sebagai generasi yang bisa dibilang berbeda dengan pembentukan karakter dengan generasi sekarang, bisa beri tanggapan bagaimana bagi generasi muda yang saat ini mengalami pembentukan karakter dengan banyak mengambil informasi dari media sosial itu? Jadi kembali kepada kalau kita manfaatkan medsos itu secara baik dan positif, ini akan sangat berpengaruh, tentunya sangat besar pada perkembangan anak tersebut. Karena pembentukan karakter tidak bisa spontanitas dan tidak tergantung pada medsos saja, tapi semua kalangan, khususnya keluarga,
orang tua, lingkungan, itu sangat besar pula untuk pembentukan karakter pada diri seseorang. Jadi dengan maraknya medsos dan sangat populer zaman sekarang, harusnya sangat berpengaruh positif pada perkembangan, khususnya pada pembentukan karakter anak yang akan bisa berdikari, bermotivasi, dan berdedikasi. Seperti itu. Terima kasih. Di sini saja wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Irda Trifauzia, angkatan 2022, ingin mewawancarai Christian Ferry tentang asas media massa dalam pendidikan karakter. Kita akan mengajukan 3 pertanyaan. Yang pertanyaan pertama, apa yang membedakan pembentukan karakter pada anak zaman sekarang dan zaman dahulu? Perbedaannya pasti signifikan kan, karena memang zaman itu kan berubah. Kalau dulu itu untuk literasi, media massa itu cetak, kalau sekarang sudah mulai ke digital. Perubahannya memang agak drastis karena visualisasinya kan berubah. Yang dulu hanya kata-kata, kemudian sekarang menjadi visualisasi gambar. Nah, kalau dulu orang itu lebih tertarik dengan membaca buku karena tulisan semua, sekarang buku itu sudah ditinggalkan oleh anak-anak sekarang. Kemudian mereka itu akan lebih menyerap informasi dan membentuk karakter dengan visualisasi gambar. Contoh, TikTok itu gambar, Instagram itu gambar, YouTube itu gambar. Jadi kemudian ada statistik yang menuliskan bahwa 1% kemampuan membaca hari ini mahasiswa, bahkan kaum terpelajar. Itulah yang membuat perkembangan zaman yang signifikan gitu. Untuk pertanyaan kedua, biasanya konteks apa sih yang lebih menarik di media massa yang dapat mempengaruhi pembentukan karakter? Kalau untuk pembentukan karakter biasanya kalau hari ini ya, dengan ada disrupsi digitalisasi kan banyak perubahan tuh. Semua informasi itu simpang siur gitu. Semua orang bisa mengupdate apapun tanpa tervalidasi. Nah, itulah kan peran tadi media massa. Kemudian apapun yang disampaikan itu diterima sebagai bentuk informasi yang valid. Itu. Jadi kemudian konteks apapun itu dapat dilogaritmakan di media massa. Jadi kalau misalnya kalian pernah buka Instagram, kalau kalian bukanya tentang make up, itu semua pasti muncul make up. Tapi kalau bukanya yang selalu dilihat dan di like itu alam, pasti yang selalu muncul alam. Jadi kemudian itu dilogaritmakan dengan berapa viewers dan berapa viral konteks tadi tersebut gitu. Untuk pertanyaan yang terakhir, untuk kakak sebagai generasi yang bisa dibilang berbeda ya dengan pembentukan karakter dengan generasi yang sekarang, bisa beri tanggapan bagaimana bagi generasi muda yang saat ini mengalami pembentukan karakter dengan banyak mengambil informasi dari media sosial itu seperti apa? Kalau sarannya sih ya simpel sebenarnya. Kalau media massa itu lihat media massa yang memang sudah tervalidasi. Contohnya Detik, CNN dan lain-lain. Bahkan jurnal lah. Kan di Fakultas Hukum kan sudah berkembang, sudah ada Skolari, sudah ada Mendeley. Nah, itu digunakan untuk mencari informasi yang valid. Lebih bagus sih kalau disaring dari jurnal. Tapi akan lebih bagus lagi ketika media-media cetak yang memang buku, contohnya koran dan lain sebagainya. Jadi jangan hanya melalui media sosial saja. Contohnya media sosial Facebook, Instagram, TikTok dan lain-lain supaya lebih tervalidasi. Mungkin itu saja ya yang dapat kami tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aska Farida Putri Hindrawan dengan NPM 221000099. Di sini saya akan mewawancarai Ibu Nia selaku dosen di sini. Pertanyaan pertama, apa yang membedakan pembentukan karakter pada anak zaman dahulu dan juga anak zaman sekarang? Baik, untuk pertanyaan kedua, biasanya konteks apa yang lebih menarik di media massa yang dapat mempengaruhi pembentukan karakter? Pertanyaan ketiga, untuk Ibu sebagai generasi yang bisa dibilang berbeda dengan pembentukan karakter dengan generasi sekarang,
Bisa beri tanggapan bagaimana bagi generasi muda yang saat ini mengalami pembentukan karakter dengan banyak mengambil informasi dari media sosial itu bagaimana ya Bu? Mana yang wajib, mana yang halal, mana yang haram, mana yang makruh. Itu kan awal-awal pembentukan karakter ya. Anak mampu membedakan. Kan gitu ya. Dari situ pendidikan di rumah. Ibu kan tadi sebagai contoh, ya ibu ayah ya. Kemudian lingkungan sekolah ya. Tapi anak itu kan karakternya bukan didoktrin, dibina dulu masalah akhlaknya. Akhlak itu kan berarti pertama ya hukum Islam wajib sunnah kan gitu ya, kemudian makruh haram, mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak. Sudah tahu begitu ya, akidah diperkuat. Kan gimana pun arus situasi zaman seperti apa kan tetap tidak akan terpengaruh, ya kan? Bener nggak? Merasa nggak? Ya. Nah itu kemudian arahan dari orang tua sama dan termasuk contohnya. Akhirnya orang tua ngarahkan tapi dia sendiri memberi contoh yang tidak baik, ya akan diikuti, ya kan? Akan diikuti atau bahkan lebih parah, karena kan tidak diarahkan pun belum tentu anak bisa melawan kan. Tetapi tetap pendidikan itu dari mulai pendidikan akhlak, akidah ya, dia dikenalkan dulu dari sisi agama, dan itu filter kan. Ini simbol ya, simbol bahwa filter agama itu yang akan membawa seseorang karakternya tidak akan berubah kan gitu. Kebayang ya, karakter itu kan pertama ditanamkan dulu di rumah, karakter adab sopan santun. Nah itu adab, tapi kan ada yang karakter berbicara masalah agama, keyakinan, akidah. Yang kedua kan adab sopan santun dan sebagainya itu diciptakan di rumah. Tapi memang bukan jaminan ternyata banyak yang soleh anaknya tidak soleh. Iya ada, tapi itu ujian, karena itu juga dicontohkan oleh Allah, ya kan? Makanya kita tuh berharap juga kalau berdoa kan dapat hidayah, ya kan? Kan ternyata orang beragajul nanangge bisa meninggal husnul khotimah kan karena hidayah, ya kan? Nah itu hidayah, tapi jangan menunggu hidayah kan, kita berdoa ingin dapat hidayah yang lebih baik, ingin dilindungi. Makanya kan selalu doa itu kan perlindungan dunia akhirat dirinya. Nah tapi kan itu terbentuknya karakter karena memang dari pendidikan agama, terutama di lingkungan rumahnya, baru nanti di lingkungan sekolahnya, baru di luar. Nah sekarang kalau kuliah juga lingkungannya kurang bagus, ya karakter juga akan membangun. Misalnya di sini semuanya orientasinya materi, hitungannya materi, kuliahnya main sogok, ya karakternya akan beda nanti ketika di negara, di masyarakat kan. Kemudian perbedaannya zaman sekarang itu tantangannya kan lost control kan, orang tua tidak bisa mengkontrol dia pakai HP buka YouTube, buka apalah yang porno itu kan. Nah sementara kita orang tua gaptek. Nah berarti kan bagaimana pembentukan ya karakter kepada ini. Kalau akidahnya kuat mah, meskipun dia terbuka dengan YouTube, dengan apa, pengen tahu film-film porno, film apa, dia akan mengekang diri. Tapi juga harus ada orang tua, pintar-pintar dengan orang tua. Seorang ibu juga harus banyak belajar orang tua. Kunaon anak tuh aneh, kan bangun komunikasi. Kalau dia aneh, kenapa banyak ngumpetin, banyak diem, ada sesuatu pasti ditanya. Makanya kadang-kadang kan anak tuh bisa jadi teman di rumah, tapi kadang-kadang kita harus keras juga, ya kan? Makanya berikan contoh, doakan, itu kan membangun ya, membentuk karakter, gitu kan? Di zaman dahulu memang gampang karena kan anak taat budaya ya, tidak ada gadget. Kalau sekarang kan anak dipengaruhi lebih terbuka, lebih maju daripada orang tuanya. Maka ketika itu orang tuanya harus banyak belajar efek dari gadget itu apa gitu. Biasanya konten apa yang lebih menarik di media massa yang dapat mempengaruhi pembentukan karakter? Gimana ini kontennya ya? Kalau ceramah mah mau rarasepeunnya, ya kan, pembentukan karakter. Sekarang kalau karakternya untuk supaya ada rasa takut, mendekatkan diri sama Allah,
Ya ketika gurunya saya bilang akhir zaman kan dia pasti akan tahunya. Bukan mempercaya kepada ramalan. Kenyataan anak berdasarkan ilmu pengetahuan BMKG gini-gini kan banyak yang kejadian banjir bandang. Nah, eta teh nu kitu teh sebenarnya kan menimbulkan rasa takut mahasiswa ya. Maksudnya anak muda lah. Oh nya bener. Oh kumaha lamun urang dalam keadaan maksiat tanahnya longsor. Ya kan? Oh gimana? Mau nggak mati sia-sia? Ya kan? Tapi kan saya kan pembentukan karakter, coba kalau kita lagi kuliah, lagi ibadah, termasuk ini lagi wawancara, gempa aja, hancur kita meninggal semuanya, kan saya sudah ngasih tahu. Nah, tinggal pilih kan, anak diberi kebebasan memilih. Apa yang lebih menarik di media massa yang dapat mempengaruhi pembentukan karakter? Nah, sih mempengaruhi mah, jangan lewat sinetron kan gitu ya. Tapi ya lewat situasi alam atau mempengaruhi. Sebenarnya kalau kita suka mah memotivasi misalnya kreasi nih, karakter ya, bangunlah karakter yang sekarang kan tantangan zaman, kita nggak akan bisa hidup namun orang tidak bersaing. Nah cuma supaya bisa bersaing gimana supaya kita bisa mampu hidup atau bertahan hidup tidak bergantung ke orang tapi dengan kreativitas kita. Misalnya, oh geningan tina coklat saja bisa jadi minuman, batur mah jadi beunghar kan gitu. Oh bikin mustopa saja sekarang, kenapa tidak kan yang itu bisa jadi tantangan bagi kita. Itu tadi membuat kreatif. Jadi arahkan kalau medsos ini adalah bagus, jadikan sarana untuk mengembangkan diri. Kan gitu. Misalnya, kan kayak gini, cara berjilbab yang baik atau cara apa itu kan kreasi. Kan membuat karakter jadi ke karakter bisnis ya kan, tapi jangan pacaran pelukan di konten gitu mah justru karakternya tidak baik. Harus belajar kumaha lamun orang keur gaul di luar nikah tiba-tiba sudah putus tapi jadi ancaman ya lawan jenis kita, lamun nanaon kayak eta rahasiana. Jadi artinya harus mampu dengan gadget ini, dengan teknologi ini, mana yang bisa menjadi karakter kita lebih kreatif daripada karakter kita hanya jadi konsumtif. Kan hayu nonton wae mah konsumtif. Tapi kalau dengan ini kita bisa TikTok dalam apa? Ya kan? Itu kreasi. Melihat kehidupan, melihat apa, kan itu kreasi. Atau punya keahlian. Kita udah bisa, kenapa nggak dikontenkan aja? Nah itu adalah media. Banyak kan sekarang yang bisa usaha dari situ dengan hal-hal yang sederhana. Nah itu kan sebenarnya adalah pembangunan karakter. Ke arah mana? Berjiwa wira swasta, berjiwa kreasi. Karena sekarang kan ekonomi kreasi itu kan lebih sedang digalakan. Nah, kenapa tidak yang positif? Dengan konten yang sekarang ini justru malah jadi negatif. Ya kan? Jadi bikin hoax. Ya kan? Bikin apa? Itu kan karakter yang tidak baik. Jadi kita harus mampu memilih. Nah, makanya tetap dasarnya adalah tadi mana yang halal, mana yang haram. Ya, harus mampu dulu itu membedakan. Dasarnya kalau sudah tahu itu, berarti dalam kondisi apapun kita sudah bisa membedakan. Misalkan TikTok. Kalau TikToknya adalah hanya sekedar bikin konten tetapi ngabuli batur, ya kan? Kayak roastingan juga ya, walaupun roastingan juga harus tahu hati-hati kan. Nah, itu kan diminta sih oke. Kalau nyindir-nyindir, tapi kalau roastingan masalah ini prinsip agama misalnya, nah roasting itu harus hati-hati. Memang kreasi kelihatannya, duit lagi kan, tapi kan harus mampu memilah dan memilih. Tapi kalau untuk itunya isinya positif, tapi cara penyampaiannya secara negatif gitu bagaimana ya Bu? Maksudnya isinya positif, kayak radikal gitu. Ya kita harus pandai atau pakai seni namanya, ya kan? Seni dan harus tahu di mana tempatnya. Saya kan nggak mungkin kalau di pasar ngomong kayak di kelas, ya kan? Karena di kelas mah kan saya bilang, tapi kan saya sambil canda. Aji mumpung saya berkuasa, lamun teu mah di rumah gese, ngurus anak juga kan. Tapi kan kalau di kelas minimal biasanya kan anak saya juga suka denger dosennya dibandingkan dengan orang tuanya. Ya trik itu harus saya manfaatin untuk ngingetin gitu. Soal dia nerima apa enggak kan dikasih kebebasan lah. Orang kan dikasih kebebasan untuk menentukan. Tapi masa sih dia tidak bisa menentukan sikap yang benar? Gitu maksudnya. Jadi
Bu, kalau nyampaikannya negatif, ngabuli atau nyampaikannya, kan harus hati-hati juga kalau misalkan gini. Apa ya? Ada yang memang bisa terang-terangan, ada yang bisa harus hati-hati. Kepada teman kalau negur kan dari hati ke hati, nggak usah di depan forum. Ya kan? Misalnya gini, kamu tuh kalau ngomong jangan begitu. Kalau misalkan berdua, kan membangun karakter. Tapi kalau suka dah si teteh mah, dah kamu mah begini, tapi di depan orang kan tidak semua orang nerima, kan asa diwiwiran. Padahal tadinya mau ngingetin, kan berangkat dari rasa sayang tapi salah menyampaikan, bikin orang tersinggung, begitu. Jadi kalau mau nyampaikannya hati-hati, gitu. Kalau yang prinsip mah nggak bisa ditolerir, misalnya ini mah haram, yang nggak boleh. Makanya kalau kita mampu menginikan mah bisa. Kalau memang ada sesuatu yang dia tidak menurut pemahaman dan keyakinannya, ya sampaikan, nggak masalah. Berarti dia akan punya sikap. Jangan, aduh nggak enak ini kalau nolak, ya kan? Kalau nggak ikut harus dia, padahal tahu salah. Kalau kita nggak mampu menegur dia, ya berarti kan kita yang harus punya sikap tidak gitu. Saya kira itu ya, cukup. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Baik, cukup sampai di sini sesi wawancara kita. Terima kasih kepada Ibu Nia. Apabila ada salah kata, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.